To the point, tanpa tedeng aling-aling, berpijak dan berpihak pada kebenaran. Mantan pengikut Sultan Aulia hari ini kembali mendatangi Bareskrim dan Majelis Ulama Indonesia. Kedatangan sejumlah mantan pengikut Islam Jamaah LDI atau pengikut Abdul Aziz alias Sultan Aulia, Imam Besar Islam Jamaah LDI ke Bareskrim Mabes Polri dan Majelis Ulama Indonesia hari ini adalah untuk melaporkan berbagai bentuk penyimpangan ajaran dan penistaan yang dilakukan oleh Sultan Aulia, sang Imam Besar Islam Jamaah LDII itu. Kedatangan para mantan pengikut Islam Jamaah yang telah hijrah dari pemahaman takfiriyah dan akidah yang menyimpang itu di Mabes Polri disambut oleh sejumlah wartawan yang memang berposko di Mabes Polri. Kuasa hukum pelapor dari Advokat Lembaga Hukum Ansarullah, Abdurrahman Anton Minardi, kepada wartawan membeberkan berbagai bentuk laporan-laporan dan pengaduan yang diterima dari mantan pengikut Islam Jamaah LDI, terutama kezaliman-kezaliman, tindakan persekusi yang diterima oleh para mantan pengikut Islam Jamaah ketika mereka memutuskan untuk hijrah dari kelompok berakidah takfiri tersebut. Kedatangan saudara-saudara kami dari para mantan LDI atau juga mereka biasa sebut dengan Islam Jamaah sebelumnya, bahwa mereka merasa dikriminalisasi dan tentu saja merasa terzolimi dengan imamnya sebelumnya, ya, inisial SA atau AA ya inisialnya. Dan untuk itu kami pada tanggal 23 Juni 2023 sudah melakukan laporan ke Bareskrim Mabes Polri ini dengan nomor STL /238/6 Romawi /2023 Bareskrim Polri. Bersama kami telah hadir pula dalam kesempatan itu beberapa mantan pengikut Islam Jamaah atau pengikut Abdul Aziz Sultan Aulia dari berbagai daerah guna memberikan kesaksian dalam pertemuan bersama pihak Mabes Polri dan selanjutnya juga menyampaikan beberapa laporan-laporan kepada Majelis Ulama Indonesia. Selain kepada dua lembaga itu, tembusan laporan juga akan disampaikan kepada Wakor-Pagam Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Menko Polhukam. Ketika mereka merasa sadar, lalu kemudian mereka dikatakan murtad, bahkan dikatakan kafir. Sebagaimana diketahui, LDI di bawah kepemimpinan Imam Besar Sultan Aulia Abdul Aziz merupakan kamuflase dari kelompok Islam Jamaah yang telah dibekukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 1971 lalu. Setelah dibekukan, kelompok berakidah takfiri dan difatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1978 ini kemudian berkamuflase, berganti-ganti nama menjadi Iakari, kemudian berganti nama menjadi Lemkari, dan pada tahun 1990 atas usulan Menteri Dalam Negeri Rudini, kelompok ini berkamuflase lagi menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia hingga saat ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak korban intinya ingin memberikan tausiah kepada Bapak Amir golongan AA, inisialnya AA Sultan Aulia,
agar menghentikan ajaran paham takfiri. Mohon maaf, ini ajaran AA ini, Islam Jamaah ini sebetulnya sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung tahun 71, kemudian fatwa MUI tahun 78, tapi sampai saat ini masih berkembang pesat karena mereka menggunakan organisasi. Mereka punya organisasi besar. Yang pertama ada LDII, Senkom Mitra Polri, dan Pesinas Asad. Meskipun telah berkali-kali berganti nama organisasi berubah, bendera juga berganti, namun ajaran tetap sama yang menyimpang dan mengkafirkan kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada imamnya tetap berlanjut hingga kini. Jadi untuk menutupi ajaran sesat Islam Jamaah ini, mereka menggunakan 4 organisasi ini, sehingga terlihat baik di masyarakat baik, padahal di dalamnya ajarannya jauh lebih sesat daripada Panji Gumilang. Kalau Panji Gumilang hanya di Indramayu, tapi ajaran Islam Jamaah ini seluruh Indonesia. Saat ini, informasi terakhir, dia ada 360 daerah. Di satu daerah itu bisa 4 desa, satu desa bisa 4 kelompok. Jadi ajaran ini sangat membahayakan. Kami sudah berusaha menasihati, tapi tidak ada respon. Maka jalan terbaik kami akan menggunakan jalur hukum. Apa yang dilakukan oleh para mantan pengikut Sultan Aulia Abdul Aziz, pimpinan keamiran Islam Jamaah LDII itu sesungguhnya adalah niat mulia ingin menyelamatkan kepada sesama. Mereka telah sadar bahwa terjadi banyak penyimpangan di dalam kelompok Islam Jamaah dan itu diakui oleh negara. Negara membenarkan bahwa di dalam kelompok itu terdapat banyak penyimpangan. Negara telah membekukan, namun mereka tetap melancarkan ajaran dan amalannya hingga tersebar sampai ke pelosok Nusantara. Sekarang saja semua sudah di luar Islam, di luar golongan kafir. Jadi kalau kafir itu kan berhak dibunuh. Karena di beberapa doktrinnya itu mereka menggunakan dalil-dalil yang menghalalkan pembunuhan terhadap orang yang keluar dari golongannya. Apa yang dilakukan oleh para mantan pengikut Islam Jamaah itu adalah ingin menyelamatkan semua saudaranya yang masih terjebak karena ketidaktahuan. Untuk itu, kepada para halayak yang mendengarkan dan menyimak channel ini, kami sampaikan kembali bahwa para mantan pengikut Islam Jamaah itu sesungguhnya berniat mulia ingin menyelamatkan kepada sesamanya, pun mereka kadang dibully, dipersekusi, dan dituding macam-macam, dianggap barisan yang sakit hati, barisan yang kecewa karena ingin menjadi amir, namun cita-cita keinginan tidak kesampaian. Ada pula tudingan-tudingan bahwa mereka adalah orang-orang yang ingin merongrong dan merusak jamaah. Dia baru tersadar bahwa dapat hidayah. Dan jamaah yang mereka maksudkan adalah kelompok firqah Islam Jamaah yang sesungguhnya bukan berjamaah, tetapi mereka adalah memisahkan diri dari Jamaatul Muslimin. Kepada berbagai pihak lembaga negara, mari kita dukung pergerakan dakwah kawan-kawan kita hijrawan kelompok Islam Jamaah itu. Dukung dan terimalah laporan yang disampaikan. Mereka adalah rakyat yang menunjukkan baktinya kepada negara, ingin mempersatukan umat, menjaga kedaulatan negara agar tidak terpecah belah, tidak koyak oleh kelompok-kelompok Islam, menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah masyarakat. Kebetulan bertepatan dengan Panji Gumilang. Kebetulan sekali. Sebetulnya kalau besar
Panji Gumilang masih kecil, karena kalau Panji Gumilang ada pendapatan, kalau ini juga akhir-akhir juga uang UUD ya. Jadi mereka kalau yang sudah beat untuk bisa masuk surga ya, mereka punya kewajiban infak rutin 10%.